sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu hukum. Nah, apa sih ilmu hukum? Ilmu hukum adalah bidang studi yang memfokuskan pada analisis, pemahaman, dan interpretasi hukum serta sistem hukum dalam suatu masyarakat. Ini mencakup penelitian dan pengembangan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum, aturan, norma, serta cara hukum diimplementasikan dan diterapkan dalam berbagai konteks. Ilmu hukum membantu individu, organisasi, dan pemerintah untuk memahami dan mengikuti peraturan hukum, serta memecahkan masalah hukum yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga, ilmu hukum mencakup aspek-aspek seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum konstitusi, hukum internasional, dan bidang-bidang lain yang mengatur hubungan antar individu, masyarakat, dan pemerintah, yang masing-masing di dalamnya memiliki peran dan prinsipnya sendiri dalam struktur hukum. Penting untuk dicatat bahwa hukum bukan hanya sekedar serangkaian perintah, tetapi juga mencakup sistem norma yang membentuk dasar bagi keadilan, kewajiban, dan hak dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang adil, menyeimbangkan kepentingan masyarakat, dan menyediakan penyelesaian konflik. Aspek ruang lingkup ilmu hukum. Aspek ruang lingkup ilmu hukum terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada hukum perdata. Hukum perdata ini mencakup peraturan yang mengatur hubungan antara individu atau entitas hukum dalam hal kontrak, properti, warisan, dan tanggung jawab perdata lainnya. Yang kedua ada hukum pidana. Hukum pidana ini berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana, penuntutan, dan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Yang ketiga ada hukum konstitusi. Hukum konstitusi menyelidiki prinsip-prinsip dan struktur hukum dasar suatu negara serta hukum antara pemerintah dan warga negara. Yang keempat ada hukum administrasi. Hukum administrasi memahami peraturan yang mengatur tindakan pemerintah, prosedur administrasi, dan peran lembaga pemerintah. Yang kelima ada hukum internasional. Hukum internasional melibatkan norma dan perjanjian yang mengatur hubungan antara negara-negara dalam arena internasional. Yang keenam ada hukum bisnis. Hukum bisnis membahas regulasi yang mengatur kegiatan bisnis, kontrak bisnis, kepemilikan perusahaan, dan tanggung jawab perusahaan. Yang ketujuh ada hukum lingkungan. Hukum lingkungan memandang peraturan yang melibatkan isu-isu lingkungan, pelestarian sumber daya alam, dan tanggung jawab lingkungan. Yang kedelapan ada hukum keluarga. Hukum keluarga mencakup peraturan tentang pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan masalah keluarga lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi tujuan ruang lingkup ilmu hukum. Nah, ruang lingkup ilmu hukum memiliki beberapa tujuan penting yang melibatkan pemahaman, penerapan, dan pengembangan sistem hukum dalam suatu masyarakat. Ruang lingkup ilmu hukum mencakup berbagai aspek yang terkait dengan sistem hukum, termasuk pemahaman terhadap undang-undang, penegakan hukum, interpretasi, analisis, dan aplikasi norma-norma hukum dalam masyarakat. Ini juga mencakup studi tentang berbagai jenis hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum konstitusi, dan banyak lagi. Tujuan utama dari ilmu hukum adalah untuk memahami, mengartikan, dan menerapkan hukum untuk mencapai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, ilmu hukum berusaha untuk menjadi dasar yang kuat untuk sistem hukum yang berfungsi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat ada objek ilmu hukum. Objek ilmu hukum adalah hukum. Hukum merupakan norma sosial yang syarat akan nilai. Ilmu hukum memandang hukum dari dua aspek. Yang pertama sebagai aturan sosial dan yang kedua sebagai sistem nilai. Ilmu hukum bersifat preskriptif, artinya mempelajari tujuan hukum, sistem nilai konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Dua, terapan, artinya mengatur standar atau prosedur ketentuan-ketentuan. Pembidangan ilmu hukum. Hukum terdiri atas bermacam-macam jenis dan bidang untuk mempermudah pemahaman dan mengetahui tentang macam-macam hukum. Berikut beberapa penggolongan hukum. Yang pertama, hukum menurut bentuknya dikelompokkan sebagai berikut.
A. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Contohnya, KUH Pidana dan KUH Perdata. Yang B. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis. Hukum tidak tertulis juga disebut hukum kebiasaan. Hukum tidak tertulis lebih bersifat melekat pada kepercayaan yang selalu ditaati oleh keyakinan masyarakat maupun komunitas tertentu. Yang kedua, hukum menurut tempat berlakunya. Menurut tempat berlakunya, hukum dibedakan sebagai berikut. A. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara. B. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum dalam masyarakat internasional. C. Hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara lain. D. Hukum lokal adalah hukum yang berlaku di suatu daerah atau wilayah tertentu. Yang ketiga, hukum menurut sumbernya. Menurut sumbernya, hukum dapat digolongkan sebagai berikut. A. Undang-undang adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. B. Hukum kebiasaan adalah hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan. C. Hukum traktat adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara. D. Hukum jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Yang keempat, hukum menurut waktu berlakunya. Menurut waktu berlakunya, hukum dapat digolongkan sebagai berikut. A. Hukum positif atau ius constitutum adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Yang B. Ius constituendum adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Jadi, hukum bentuk ini belum menjadi sebuah norma-norma dalam bentuk formal atau undang-undang atau bentuk lainnya, dan hanya merupakan rancangan-rancangan hukum yang akan dijalankan pada masa yang akan datang. Yang C. Hukum asasi adalah hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Yang kelima, hukum menurut isinya. Menurut isinya, hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Hukum privat atau hukum sipil adalah kumpulan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antar orang dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. B. Hukum publik adalah kumpulan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antar negara dengan alat perlengkapannya atau dengan negara dengan perseorangan. Perseorangan, aduh anjing salah banget. Gak apa-apa. Yang keenam, hukum menurut wujudnya. Menurut wujudnya, hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Hukum objektif adalah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. B. Hukum subjektif adalah peraturan hukum yang timbul dari hukum objektif yang merupakan hukum yang dihubungkan dengan seseorang yang tertentu dan berlaku bagi orang-orang tertentu. Dengan demikian menjadi hak dan kewajibannya. Yang ketujuh, hukum menurut sifatnya. Menurut sifatnya, hukum dapat digolongkan sebagai berikut. A. Hukum yang memaksa adalah hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Contoh, hukum pidana. B. Hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Contohnya adalah hukum dagang. Yang kedelapan, hukum menurut cara mempertahankannya. Menurut cara mempertahankannya, hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan-larangan. Contoh, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Yang B. Hukum formil adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau suatu peraturan yang mengatur cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim memberi putusan. Hukum formil disebut hukum acara. Contoh, hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Dan yang terakhir, hukum menurut sumbernya. Menurut sumbernya, hukum itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Hukum undang-undang, yakni hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. B. Hukum kebiasaan atau hukum adat, yakni hukum yang ada di dalam peraturan-peraturan adat.
C. Hukum jurisprudensi, yakni hukum yang terbentuk karena keputusan hakim di masa yang lampau dalam perkara yang sama. D. Hukum traktat, yakni hukum yang terbentuk karena adanya perjanjian antara negara yang terlibat di dalamnya. Jadi, kesimpulan dari ruang lingkup ilmu hukum adalah bahwa ilmu hukum mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan aturan, regulasi, dan sistem peradilan dalam masyarakat. Ruang lingkup ini sangat kompleks dan terus berkembang sesuai dengan perubahan dalam masyarakat dan teknologi. Ilmu hukum memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat, serta memberikan kerangka kerja untuk menyelesaikan konflik dan memastikan kepatuhan terhadap hukum.